Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kami akan bahas tentang konflik pendirian Masjid Al-Munawwar di Tapanuli Utara. Nama saya Andreas Handani dan saya akan memandu pembahasan kita hari ini. Saya bersama dengan tim member saya di kelompok 11 Pancasila. Ada Jenis, ada Jessica, ada Jenny, ada Eva dan juga ada Shiva. Kita akan mulai dengan bagian yang pertama ya, yakni latar belakang konflik. Yuk kita mulai dengan latar belakang konflik pendirian Masjid Al-Munawwar. Apa ya yang melatar belakangi pemindahan masjid ini? Konflik pendirian Masjid Al-Munawwar di Tapanuli Utara bermula dari rencana pemindahan masjid ke lokasi baru. Namun, rencana ini ditentang oleh komunitas Kristen setempat. Penolakan pembangunan Masjid Al-Munawwar Sarula di Tapanuli Utara dipicu oleh beberapa faktor utama, seperti kedekatan lokasi dengan gereja, dominasi penduduk Kristen, serta kurangnya keterlibatan sesepuh adat Natua-tua dalam perencanaan itu. Selain itu, isu ketepatan lokasi dan waktu, kekhawatiran akan potensi konflik, serta faktor historis dan emosional turut memperkuat resistensi masyarakat. Penolakan ini mencerminkan kompleksitas hubungan antar agama yang dipengaruhi oleh aspek sosial, budaya, dan keagamaan. Oke, makasih Jenis. Ya, jadi ada masjid yang mau dipindahin gitu ya. Ada yang lokasi lama mau pindah ke lokasi baru. Tapi ketika mereka mau pindahin itu ada resistensi dari masyarakat setempat. Kayak nggak boleh gitu ya. Ya, thank you Jenis buat latar belakangnya atas konflik ini. Nah, kita akan masuk ke bagian kedua nih, yakni alasan-alasan penolakan. Nah, terus kalau menurut kalian ya, ada nggak yang mau berpendapat untuk apa aja sih kira-kira alasan-alasan penolakan pendirian Masjid Al-Munawwar ini? Silahkan ya, disampaikan. Oke, terima kasih Kak Andreas untuk pertanyaannya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, apa saja sih yang melatar belakangi terjadinya konflik ini? Maka kita bisa temukan ada 4 alasan utama dari penolakan pendirian Masjid Al-Munawwar ini. Ada lokasi yang berdekatan dengan gereja, lalu mayoritas penduduk di lokasi tersebut mayoritas beragama Kristen. Dan panitia pembangunan masjid dianggap tidak menghormati sesepuh adat di desa tersebut. Dan faktor yang terakhir adalah ketepatan dan kelayakan. Karena itu, pihak-pihak yang berkonflik ini ingin menyelesaikan segala permasalahannya. Ada beberapa cara yang akan mereka lakukan ya. Bisa dibantu dengan teman-teman yang lain? Baik, Kak Jenny, terima kasih. Selanjutnya, beberapa cara yang mereka sampaikan tuh yang pertama ada mungkin kesabaran dan sikap mengalah dari umat Islam. Meski ada penolakan dari komunitas Kristen di setempat, umat Islam memilih buat menunda pembangunan masjid sampai kondisinya dianggap lebih kondusif. Sikap ini bisa membantu untuk meredakan ketegangan dan mencegah konflik menjadi lebih besar. Kemudian peran pemerintah dan aparatur daerah termasuk kantor Kementerian Agama berperan dalam memediasi permasalahan ini dengan mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Mereka bisa mengupayakan dialog antara komunitas Muslim dan Kristen agar dapat mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Oke. Sepertinya dari hal-hal berikut beberapa upaya juga penting ya dilakukan. Jadi seperti misalkan upaya komunikasi dan dialog antara komunitas Muslim dan Kristen juga menjadi langkah utama dalam penyelesaian konflik tersebut ya. Jadi kesalahpahaman yang muncul karena kurangnya komunikasi ini menjadi salah satu faktor utama konflik ya. Sehingga dialog menjadi cara penting untuk menjembatani perbedaan pendapat ini. Lalu bagaimana dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal ya? Nah, dalam masyarakat Tapanuli Utara, adat dan peran sesepuh adat desa yang disebut dengan Natua-tua ini juga sangat dihormati. Oleh karena itu, penyelesaian konflik juga seharusnya melibatkan pemuka adat dan tokoh masyarakat untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak gitu. Oke, thank you guys untuk semuanya ya, untuk
untuk cara-cara yang udah disampaikan. Jadi pertama ada sikap yang sabar dan mengalah dari umat Islam, terus juga pemerintah berperan gitu ya, dan aparatur daerah juga berperan untuk memediasi, lalu juga ada dialog yang terjadi antar umat yang beragama yang berkonflik itu, dan juga ada pendekatan budaya dan juga kearifan lokal. Mantap. Nah, thank you ini. Terus kita bakal lanjut lagi ya. Nah, kalau menurut kalian nih, aparat daerah dan juga Kementerian Agama itu berperan penting nggak sih? Terus gimana ya cara mereka memediasi konflik ini? Mungkin Jenis mau menyampaikan pendapatnya? Ya, terima kasih Andreas. Ya sih, jadi aparatur pemerintah daerah dan kantor Kementerian Agama berperan penting ya dalam memediasi konflik ini. Mereka membantu memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik dan mencari solusi yang tepat. Dan juga mereka juga sebenarnya menjadi mediator dengan memfasilitasi dialog, melibatkan tokoh adat, serta menjaga stabilitas sosial. Dan mereka juga sebenarnya menawarkan alternatif solusi dan memastikan pembangunan masjid sesuai regulasi. Tujuannya adalah menjaga kerukunan antar umat beragama serta memastikan hak beribadah tanpa mengganggu harmoni sosial. Dan akhir dari penanganan kasus tersebut, pembangunan masjid tetap dilanjutkan dan didirikan di Desa Nahorno Marsada. Oke, thank you Jenis. Nah, terus mungkin kita juga bisa bahas tentang rekomendasi dari para peneliti ya. Kalau para researcher itu yang mempelajari kasus ini, kira-kira apa ya rekomendasi dari mereka untuk bisa menyelesaikan konflik ini? Mungkin Syifa mau menyampaikan pendapatnya? Oke, thank you Kak Andreas untuk pertanyaannya. Di sini ada beberapa rekomendasi dari peneliti untuk mengatasi kasus tersebut sih. Yang pertama itu memperkuat dialog dan mediasi. Jadi itu kayak kita tuh melibatkan semua tokoh agama dalam satu forum gitu untuk berkomunikasi, untuk mediasi gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga ada meningkatkan sosialisasi regulasi pendirian rumah ibadah gitu loh. Jadi masyarakat juga perlu memahami nih apa aja sih aturan seperti SKB 2 Menteri agar gak terjadi kesalahpahaman mengenai proses pendirian rumah ibadah. Nah yang ketiga ada juga pentingnya mengutamakan musyawarah gitu. Jadi setiap segala keputusan terutama yang menyangkut keberagaman harus menghormati adat dan tradisi setempat, termasuk meminta persetujuan sesepuh adat gitu loh. Nah yang keempat ada membangun kesadaran akan toleransi. Jadi diperlukan juga nih edukasi dan program lintas agama yang memperkuat rasa saling menghormati dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada dari menawarkan solusi win-win solution gitu. Jadi jika ada yang keberatan terkait lokasi, pemerintah juga harusnya membantu mencari tempat alternatif atau menciptakan kesepakatan yang diterima oleh semua pihak sih. Gitu sih Kak. Menarik. Oke, sangat bisa dipahami ya rekomendasi dari para peneliti ini. Nah, iya, tentunya ini rekomendasi yang bertujuan untuk mencegah konflik serupa teman-teman di masa depan, untuk memastikan bahwa hak beribadah kita semua itu tetap dihormati tanpa mengganggu harmoni sosial. Nah, jadi kesimpulan dari konflik pendirian Masjid Al-Munawwar di Tapanuli Utara ini adalah contoh nyata dari konflik antar agama dalam pendirian rumah ibadah. Namun, penyelesaian konflik ini lebih mengutamakan pendekatan yang damai, dialog, gitu ya, dan kontrol emosi. Dan tentunya dengan dukungan pemerintah juga, peran pemerintah, tokoh agama, dan juga kearifan lokal, ketegangan dapat dikurangi. Meskipun pembangunan masjid tersebut harus ditunda demi menjaga keharmonisan sosial di wilayah tersebut, tapi kita percaya bahwa dengan adanya dialog yang terus-menerus antar dua umat beragama itu, at some point mereka bisa mencapai titik temu ya, di mana bisa terjadi kesepakatan dan
Pancasila pun bisa tetap ditegakkan. Nah, sebelum kita akhiri obrolan hari ini, bolehkah aku dapat opini aja dari kalian tentang kenapa menurut kalian penting nggak sih untuk antar umat beragama sesama Indonesia ini, sama umat Indonesia ini untuk rukun meskipun beda agama? Mungkin Jenis mau nyampein pendapatnya? Kak Andreas, terima kasih. Pasti tentunya menurut saya itu sangat penting. Saya juga sebenarnya dalam personal life saya, keluarga saya juga berbeda-beda agama. Dan saya yakin di luar dari saya juga banyak masyarakat Indonesia yang ada hal-hal konflik seperti ini, walaupun itu dalam ataupun sampai itu ke masyarakat dan atau ke society atau ke komunitas-komunitas terdekat, teman-teman atau rekan-rekan walaupun yang ada di podcast ini pun. Jadi menurut saya sangat penting dialog ini terus dijalankan dan juga edukasi dan semacam-macamnya agar Indonesia juga bisa lebih terus maju ya. Jadi tidak hanya di sini-sini saja, mungkin kata saya kurang bagus, tapi ya kita sebagai masyarakat Indonesia yang sayang dengan negara Indonesia dan yang juga mengerti bahwa banyak diversity yang ada di Indonesia, menurut saya itu saya harap menjadi juga motivasi untuk kita semua ke depannya. Amin banget. Ya, setuju banget. Ya benar ya. Sebagai orang yang mencintai Indonesia, ya kita jagalah kerukunannya supaya nggak berantem di rumah sendiri. I think segitu aja dari kami. Terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga pembahasan kita hari ini tentang konflik pendirian Masjid Al-Munawwar di Tapanuli Utara bisa memberikan wawasan yang baru ya, dan juga bermanfaat serta dapat menjadi mandat untuk kita bersama supaya kita bisa supaya kita bisa sama-sama saling menghormati dan menunjukkan pentingnya toleransi antar umat beragama. Nama saya Andreas Handani, mewakili dari teman-teman saya ada Jenis Anya, ada juga Yohana Jessica Santoso, ada Lena Jenny Andriana, ada Eva Anindita, dan juga ada Syifa Drina Syahputri dari kelompok 11 Pancasila. Pamit. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.